Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan karena kita kembali boleh ada di tempat ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan kita tahu seberapapun kita yang hadir saat ini, kita percaya Tuhan hadir. Karena Tuhan sendiri yang bersabda, di mana 2-3 orang berkumpul bersama-sama, seimbang, sehati, meminta, memuji, maka Tuhan hadir di tempat itu. Kita juga tahu dan percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini karena Dia adalah Tuhan yang maha hadir dan maha pengasih. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita saat teduh sejenak. Kita naikkan ucapan syukur kita kehadiran Tuhan yang maha kuasa atas penyertaannya sepanjang hidup kita, juga sepanjang minggu ini, sehingga kita boleh ada di tempat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Mungkin ketika kita ada masalah, hati kita bertanya-tanya, dari manakah gerangan datangnya pertolongan kita? Maka yakinlah senantiasa pertolongan Tuhan datang, pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi beserta isinya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus. Amin. Kami memuji kebesaran Ibu. Kami memuji kebesaran-Mu, hajat Tuhan. Seringkali dalam hidup kami tidak dapat menguraikan satu persatu kebaikan-Mu. Tinggi dan dalamnya kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami ingin terus belajar mengucap syukur kehadirat-Mu. Apapun yang terjadi, kami percaya Kau mengasihi kami. Apapun masalah kami percaya Kau akan memberikan pertolongan, jalan terbaik. Dan pertolongan-Mu adalah pertolongan yang terbaik dan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan atas ibadah yang kudus ini. Kami menyerahkan setiap yang mengambil bagian dalam ibadah ini, baik itu pemain musik, pengatur multimedia, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai kami lebih luar biasa lagi ya Tuhan. Kuduskan, sucikan hati kami sehingga kami juga boleh layak di hadapan-Mu. Maka seluruh jemaat gereja ini meskipun saat ini berhalangan datang atau tidak sedang bersama dengan kami bertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Kau mengasihi mereka ya Tuhan, dan kami tahu tangan-Mu bukan kurang panjang untuk memberkati, untuk melawat mereka, menjamah mereka. Jika di antara mereka ada yang sakit atau lemah tubuh, jamah sekarang juga ya Tuhan. Maka mujizat kesembuhan akan terjadi. Bahkan yang letih lesu baik oleh karena persoalan pekerjaan, perekonomian, kesehatan dan lain sebagainya, Kau juga lawat mereka, dan kami percaya Engkau akan memberikan pertolongan, memberi kelegaan bagi mereka, sehingga mereka juga boleh bersyukur kepadamu. Bahkan kami juga menyerahkan GKRI dimanapun berada di belahan dunia ini, di Indonesia maupun di luar negeri. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap ibadah yang diselenggarakan pada hari Minggu ini, Engkau berkati. Engkau berkati juga hamba-hamba-Mu yang pada kesempatan ini menyampaikan kebenaran firman-Mu, para pendeta, evangelis, dan juga siapapun itu Kau pakai lebih luar biasa lagi. Bahkan seluruh ibadah yang diselenggarakan di dunia pada hari ini juga Engkau berkati, entah itu dari gereja manapun. Engkau utus pasukan malaikat-Mu ya Tuhan, memegang menjagai setiap ibadah yang diselenggarakan, sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini ya Tuhan, dari awal sampai selesai, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami satu-satunya. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama saudara-saudara seiman kita di belahan dunia. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita 2, 3 ya. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan, karena waktu juga yang sudah mulai siang, kita langsung untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita naikkan satu pujian. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
Tuhan, maka kami disembuhkan. Ketika Engkau bersabda, maka kami diselamatkan. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan pembelajaran pendengaran firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan juga para jemaat kami supaya memiliki kerinduan hati yang terbuka menyambut kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 27. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 27 dimulai dari ayat 33 sampai 44. Saya akan bacakan, jemaat Tuhan silahkan mengikuti. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 33 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali gemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpanjang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Demikian pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Ini cerita, kalau mau jelas benar sebenarnya kita harus baca keseluruhan pasal 27 ini dari ayat yang pertama. Tetapi supaya nggak terlalu panjang, saya batasi dari ayat 33. Ini kisah perjalanan Paulus
yang saat itu disertai atau ditemani oleh Lukas dan Aristarkus. Mereka pada saat itu berangkat dari Yerusalem menuju Roma. Ini pada saat itu Paulus kan ditangkap di Yerusalem dan dinyatakan bersalah. Lalu Paulus menyatakan naik banding langsung ke Kaisar. Kaisar kan saat itu Kekaisaran Roma adanya di Kekaisaran Romawi adanya di kota Roma. Maka mereka juga menempuh perjalanan yang jauh dengan kapal. Mereka menumpang. Maka sekarang kita dari Tanjung Priuk umpamanya ke Belawan, jelas ada jadwalnya. Bahkan waktu tempuhnya juga ada. Kalau saat itu enggak, mereka datang ke sana nanya-nanya kapan kapal dari sini ke sana. Seperti itulah. Kapal itu pun ketemu dan mereka berangkat sampai di Phoenix, di Pulau Kreta. Ketika peristiwa ini terjadi, ada badai yang sangat hebat. Mereka tepatnya ada di Pelabuhan Indah. Nah, di sini muncul dilema. Nahkoda kapal dan jurumudi itu bermaksud meneruskan perjalanan dengan lebih dekat ke pantai. Jadi maksudnya supaya keselamatan mereka lebih terjamin. Nah, di sini terjadi pertentangan pendapat. Disebutkan di sini perwira. Kalau perwira itu ini kalau bahasa sekarang ini itulah kapten kapal. Jadi di situ ada nahkoda, inilah yang menyetir gitulah istilahnya. Ada jurumudi yang memberikan petunjuk tambah kecepatan ke kiri sekian derajat, ke kanan sekian derajat dan seterusnya. Sedangkan yang paling berwenang di kapal itu adalah kaptennya. Dia mau berhenti, berangkat, seperti itulah. Nah, mereka itu nahkoda, jurumudi, dan juga mungkin para ABK itu mengatakan lebih baik kita meneruskan perjalanan, nanti kita bisa sampai di Phoenix. Karena apa? Tempat di sana lebih enak, lebih ramai. Tetapi Paulus yang sudah mendapat penglihatan dari Tuhan mengatakan kita nggak boleh melanjutkan perjalanan. Kalau kita melanjutkan perjalanan, nanti kita akan binasa. Kapal ini akan binasa. Kira-kira seperti itu. Tetapi kapten kapal itu lebih condong kepada nahkoda dan jurumudi. Lanjut katanya. Mereka pun lanjut. Ternyata kapal itu menabrak busung pasir. Saudara-saudara, Bapak Ibu semua, kita perlu menyadari bahwa kapal laut itu, apalagi yang udah zaman kemudian modern ini, kalau kita tahu umpamanya kapal Titanic itu, kapal-kapal pesiar, secara teori sebenarnya itu nggak mungkin tenggelam, karena dia saking dalamnya ke ini, dasarnya itu ke laut, itu nggak mungkin tenggelam. Secara teori seperti itu. Nah, kenapa seperti kapal Titanic itu bisa tenggelam? Karena mereka menabrak karang, batu karang, ditabrak. Itu kapal ya pecah, bocor, ya tenggelam. Nah, ini kapal yang ditumpangi oleh Paulus juga seperti itu. Kapalnya itu menabrak busung pasir, pecah kapalnya. Nggak usah busung pasir itu maksudnya gini. Itu pasir itu berkumpul mungkin ke dalam arus laut ya. Jadi seperti gunung di dalam sana, ditabrak pecah. Ikan teri aja katanya itu yang saya baca. Itu ikan teri entah apa maksudnya, mereka itu ngumpul bisa sampai segede gunung gitulah kira-kira. Ditabrak itu kapal juga bisa tenggelam. Nah, dari bacaan kita pada saat ini kita bisa mengambil
pelajaran bahwa permasalahan yang terjadi dalam hidup kita ini seringkali sebenarnya berawal dari diri kita sendiri. Ini kita lihat satu persatu ya, dan nanti akan kita lihat bagaimana solusinya berdasarkan firman Tuhan. Nah, penyebab masalah di sini adalah pertama, pikiran menguasai hati. Ya. Jadi kita juga nahkoda, jurumudi termasuk kapten, mereka lebih mengandalkan pikiran mereka. Sama seperti kita juga begitu dalam hidup ini. Seringkali hati kita ini udah berbisik, hati nurani kita jangan. Tapi pikiran kita ngapain, gak usah peduli, jalan terus. Siapa nih anak muda nih misalnya? Siapa tadi namanya? Saat. Jangan nikah sama Juleha, contohnya gitu ya kan? Tuhan udah bicara seperti itu. Tuhan nggak berbicara langsung. Jangan nggak seperti itu. Bisa aja Tuhan berbicara lewat pendeta, lewat hamba-hambanya, lewat teman dan lain-lain. Nah ini hati kita udah dengar itu. Kita nggak boleh nikah sama si Juleha. Kenapa nggak boleh? Ya ngerti lah. Dari namanya aja itu udah jelas. Tapi pikiran kita, di mana lagi saya bisa ketemu cewek cantik kayak gini? Ya, udah cantik, bohai, apa lagi kaya, pendidikan apa? Tahu bohai kan? Nah itu pikiran kita menguasai hati kita. Tanya terjadilah masalah seperti yang terjadi dalam cerita Paulus ini. Jadi perhatikan baik-baik dalam hidup ini. Ketika kita ada masalah, jangan hanya mengandalkan pikiran kita. Kita beri hati untuk mendengar Tuhan. Apa kira-kira yang harus saya lakukan? Jadi masalah yang terjadi di sini pertama itu pikiran menguasai hati. Yang kedua, lebih mendengar manusia daripada Tuhan. Nah ini juga sering jadi masalah. Lebih mendengar manusia daripada Tuhan. Kita baca firman Tuhan begini-begini. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan ini. Kamu harus begini dan seterusnya. Tetapi ada kalanya kita juga nggak peduli. Karena orang ngomong, udahlah ngapain sih? Lo kayak banci lo nggak mau ikut mabuk-mabuk. Udah dikit aja. Seperti itu. Lebih mendengar suara manusia daripada suara Tuhan. Nah, ini kalau kita bicara narkoba, ada orang yang pada awalnya baik. Itu saya ada kenal orang Batak. Nah ini dia sampai heran itu sama anaknya. Dia aktif banget ini anaknya itu pelayanan di gereja, pemain musik sama kayak saya juga, pemain musik di gereja. Pelayanan yang lain, perkunjungan dan lain-lain masih banyak. Pokoknya merupakan aktivis gereja, pemuda aktivis gereja. Tapi ternyata suatu hari dia jatuh ke dalam narkoba. Hampir nggak ada seorang manusia pun yang percaya dia jatuh ke narkoba. Akhirnya bapaknya ini udah putus asa lah, gimana ya? Kalau dibilang salah didik, enggak, orang aktif di gereja. Akhirnya anaknya ini, saya nggak usah sebut namanya, karena ini nanti diposting di YouTube, nanti didengarkan. Padahal maksud kita bukan menjelek-jelekan. Akhirnya anaknya ini masih anak muda ya, kuliah di STT, Sekolah Tinggi Teologi. STT apa itu Pak? Yang dulu Kelso. Enggak, katanya udah dijual.
Tetap kerusuk. Bukan Pak, Pakai kerusuk. masih terus lah. Iya. Yang di Mana ya? apa namanya? Nah sekarang kuliah di situ anaknya. Waktu kemarin itu saya ketemu dia, gimana kuliahmu lancar? Dia puji Tuhan, nah, iya. Nggak masih main apa kau yang biasa? Wah, udah apa? Saya udah tobat dah, udah minta ampun dah. Jurusan apa kau? Jurusan kependekaan, bagus lah, kayak gitu. Jangan terlalu terikat ke masa lalu, tapi jangan melupakan. Kau harus ingat, kau pernah jatuh ke situ. Jangan lagi jatuh ke situ. Nah, karena godaan itu banyak, sangat banyak. Dan godaan itu datangnya dari manusia. Bukan Tuhan yang godain kita. Manusia yang juga sering dipakai atau dipelarat oleh setan untuk menggoda manusia lainnya. Jadi permasalahan kedua yang terjadi dalam kisah Paulus ini adalah karena lebih mendengar manusia daripada Tuhan. Maksud saya bukan Paulusnya, tetapi awak kapal, nahkoda dan kaptennya atau perwira kapal. Mereka lebih mendengar manusia daripada suara Tuhan. Padahal Paulus sudah mengatakan, tadi malam saya sudah ketemu dengan malaikat Tuhan. Ngomongnya kita nggak boleh melanjutkan perjalanan, tapi kalian nggak mau mendengarkan saya, kan kira-kira begitu. Lalu yang ketiga, hampir sama dengan itu, penyebab permasalahan di rombongan Paulus ini adalah karena mereka lebih mengandalkan manusia. Kita bisa lihat di ayat 20, semua penumpang jadi putus asa dan kehilangan pengharapan untuk selamat. Udah nggak ada lagi harapannya. Tetapi Paulus sudah tetap percaya karena dia sendiri ketemu dengan malaikat Tuhan. Nah, ada 276 orang di kapal itu termasuk Paulus. Hanya Paulus satu-satunya yang tetap mengandalkan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, kalau kita lihat di Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sama seperti ini. Ada 276 orang di kapal itu, penumpang, di awak kapal, termasuk Paulus. Hanya Paulus sendiri yang tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Yang lain semua mengandalkan manusia. Nah makanya dalam hal kebenaran firman Tuhan itu tidak ditentukan oleh suara terbanyak. Kita harus hati-hati terhadap persoalan seperti ini. Gula, pernah cicipin gula? Manis? Tahu dari mana tuh manis? Karena udah pernah ngerasain kan? Ah iya. Kalau misalnya belum pernah ngerasain sampai saat ini, terus seluruh bumi mengatakan, seluruh dunia, seluruh manusia mengatakan, gula itu rasanya asin. Gula itu rasanya asin. Asin. Yang satu bilang manis, enggak asin. Sementara kau belum pernah mencicipi, kau akan terombang-ambing dan terlihat, oh iya benar. Jadi kebenaran itu diterima hanya berdasarkan suara terbanyak, berdasarkan tradisi. Tradisi di masyarakat kita juga nggak semuanya positif. Kalau menurut saya, kita menghormati orang tua itu sangat perlu dan wajib. Tetapi penghargaan kita sama orang tua jangan salah kaprah. Jangan setelah mati
kita bawa makanan ke kuburannya. Udah begitu ngomong, anaknya mau ujian, minta tolong sama pungnya. Loh, pungnya aja udah 50 tahun lalu mati. Udah nggak ada ini, tulang belulangnya juga udah jadi tanah. Jadi saya nggak sependapat dengan itu. Tetapi karena itu menjadi tradisi di kelompok masyarakat tertentu, yang lain juga ikut-ikutan. Orang tuanya meninggal malah coba perhatikan di Facebook atau di Twitter, di mana lah orang tuanya meninggal selamat jalan Bapak. Semoga engkau menjadi pendua yang baik untuk kami. Bagaimana dia menjadi pendua udah dikubur? Biasa-biasa aja. Orang tua kita meninggal, kita imani. Oleh karena kemurahan Tuhan, Bapak saya sekarang bersama dengan Yesus. Udah titik, gak usah bahas yang lain. Makanya kalau ada keluarga kita meninggal, gak usah masukin Alkitab. Nanti supaya dibaca. Orang waktu hidup aja nggak baca. Kenapa ketika mati masukin peti mati ini Alkitab? Ada orang yang doyan main catur, caturnya juga dimasukin ke peti mati. Nah, sekalian aja sama duitnya, nanti kalau taruhan bagaimana? Kalau bajunya kotor ya siapa yang nyuci? Masukin lah sekalian ceweknya juga. Jadi kita itu jangan mau diombang-ambingkan oleh perkataan-perkataan atau kebiasaan-kebiasaan manusia. Tetaplah berpedoman kepada firman Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Ini membuktikan dengan sangat pasti dari 276 orang di kapal itu hanya satu, yaitu Rasul Paulus, rasul yang luar biasa itu yang tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita lihat ya, oleh karena Rasul Paulus, oleh karena iman Rasul Paulus, semua manusia di kapal itu akhirnya diselamatkan. Jadi kita juga harus bisa seperti itu. Mungkin skalanya lebih kecil. Oleh karena keberadaan kita sekelompok, umpamanya di gereja, di kampus, di kampung atau dimanapun, oleh karena keberadaan kita semuanya diselamatkan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi itu. Jadi penyebab permasalahan yang keempat dalam masalah ini ya, dalam cerita ini adalah lari dari masalah. Kita perhatikan kembali ayat 30. Anak-anak kapal mau melarikan diri. Ya, kapal udah tenggelam, udah mau kandas habis, mereka lari, bermaksud melarikan diri. Artinya mereka juga ingin lari dari masalah. Mereka tampil sebagai pengecut, lari, tidak berusaha cari solusi, tapi lari dari masalah. Jangan pernah bermimpi hidup kita ini bisa lepas dari masalah. Pasti ada aja masalah. Tetapi masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah lari dari masalah. Masalah itu bisa kita hadapi dan harus kita hadapi. Kenapa harus kita hadapi? Kenapa kita nggak boleh lari dari masalah? Karena masalah itu ya kita nggak bisa melarikan diri dari dia. Kita nggak bisa melarikan diri. Secepat apapun kita bisa lari, dia tetap bisa mengejar kita. Maka itu ya kita bisa lihat orang yang lari dari masalah itu contohnya apa? Contohnya dia masalah berat, sangat berat, bertubi-tubi karena masalah memang datangnya keroyokan, gak datang sendiri-sendiri. Datang masalah yang satu belum selesai, udah ada lagi.
Belum selesai, ada lagi keroyokan namanya. Jadi kalau kita lari, masalah itu akan terus menerus. Lari itu contohnya misalnya dengan bunuh diri, dengan mabuk-mabuk, dunia gemerlap. Pergi dia ke tempat remang-remang itu, dia pikir dia akan bahagia, masalahnya selesai ketika apa itu kemarin, contohnya yang di Jakarta Selatan itu, apa itu yang kopi pangku, bungkus naik, masuk bungkus itu, dia itu berbungkus malam aja, itu pelayannya, jadi nggak pakai pakaian sama sekali. Nah, di situ tempat seperti itu kita harus jauhi. Jangan beralasan, aja kan saya cuma kerja di sana. Ya pertama memang kerja. Tapi kalau kita itu misalnya jadi cowok, misalnya cowok yang paling alim pun, kalau udah sampai ke sana, bayangkanlah pelayannya itu cewek telanjang bulat. Dan lampunya juga jangan dikira terang salah, hampir nggak ada cahaya lah, kecuali remang-remang di hadapan kita atau di sebelah kita ada cewek telanjang bulat. Sekali dua kali kita mungkin kuat, tetapi ketiga kali, keempat kali, apalagi kita lihat teman itu, wah udah hahaha ini dicolek sana, dicolek, akhirnya dibawa ke katakanlah ke kamar. Kita juga bisa terpengaruh. Apakah karena itu masalah selesai? Enggak. Kita mungkin, sangat mungkin lupa masalah kita pada saat itu. Tetapi ketika itu sudah selesai, masalahnya bertambah lagi. Jadi ada 4 penyebab ya permasalahan di kapal yang ditumpangi oleh Paulus, Lukas dan Aristarkus pada saat itu. Tetapi yang mau saya jelaskan, jangankan 400 masalah pun terjadi atas kita, kita bisa mengatasinya dengan cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itulah sebenarnya yang kita mau pelajari pada kesempatan ini, bukan mempelajari permasalahannya, tetapi kita juga perlu tahu masalah itu kenapa terjadi dalam hidup kita. Kalau kita sudah tahu, kita cari solusinya berdasarkan Alkitab. Yang pertama ayat 33 sampai 34 ya. Dikatakan di situ Paulus menyuruh mereka makan. Saudara, itu maksudnya kadang-kadang orang ini ya, begini maksud saya. Dia ada masalah, malah nggak mau makan, berhari-hari nggak makan. Biarin aja lah, bisa makan lah, biarlah saya cepat mati. Ada kayak gitu. Kondisi tubuhnya lemah, makin lemah, malah nggak mau makan, makin lemah apa makin kuat? Iya, nggak mungkin lah makin kuat, makin lemah, dia kurus, tinggal kulitnya aja. Paulus mengatakan makan supaya kamu kuat. Lalu yang kedua, beriman. Paulus menegaskan, tidak seorang pun di antaramu yang akan binasa. Ya, tidak seorang pun di antaramu yang akan binasa. Makanya, saudara, ketika menghadapi orang yang sedang bermasalah, perkatakanlah kata-kata yang positif, yang bisa membangun iman, yang bisa membangun, membangkitkan harapan. Jangan malah kita mojokin,
Ya tenang aja lo banyak masalah. Oh kurang doa sih, kurang doa. Ya nggak bisa seperti itu. Dia makin putus asa. Nah di sini Paulus nggak nanya, semua penumpang, saya mau tanya, ada yang suka berdoa gak? Ya kalaupun ada yang tunjuk tangan, ya paling Lukas sama Aristarkus. Yang lain kan yang ya kita nggak tahu agamanya apa. Tetapi Paulus mengatakan kata-kata yang positif. Dia bilang, tidak seorang pun di antaramu yang binasa, yang akan binasa. Maka makan dulu, kita kuat. Jadi dalam hal ini Paulus mengajarkan kepada kita ketika masalah itu datang, tetaplah beriman kepada pimpinan Tuhan. Itu yang pertama, tetap beriman kepada pimpinan Tuhan. Yang kedua ayat 35 sampai ayat 38 kita bisa belajar di sini. Jika kita tetap dapat bersyukur ketika ada masalah, maka itulah iman yang sejati. Kalau lagi banyak duit, banyak harta, lagi naik pangkat, banyak proyek, bersyukur itu yang gak punya agama juga bisa. Tetapi ketika ada masalah demi masalah, kita tetap bisa bersyukur. Ini namanya iman yang sejati. Bukan bersyukur karena ada masalahnya, bukan. Tetapi ketika kita ada masalah, kita bersyukur karena kita tetap bisa mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan saya udah coba itu, udah cukup lama saya mencoba itu. Ada masalah saya bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena seperti apapun masalah saya tetap bisa mengharap akan pertolongan-Mu. Ya. Kalau Tuhan yang memimpin hidup kita, percayalah semua itu akan kita lalui. Masalah boleh datang, cobaan, rintangan, apapun itu bisa kita lewati. Oleh karena itu, hal yang kedua, bersyukurlah kepada pimpinan Tuhan. Yang pertama tadi, beriman kepada pimpinan Tuhan. Yang kedua, bersyukur kepada pimpinan Tuhan. Yang ketiga, beriman dan bersyukur tidak cukup. Harus ada yang perlu, harus ada yang kita lakukan. Yaitu dalam ayat 39 sampai 44, berusaha dalam pimpinan Tuhan. Prajurit itu ingin membunuh semua tahanan. Ya tentu saja termasuk Paulus. Daripada nanti ada yang melarikan diri, mereka bisa dihukum. Tetapi Julius namanya, kapten kapal itu, ingin menyelamatkan Paulus. Maka rencana itu dibatalkan. Jangan ada yang bunuh tahanan. Ya, jangan ada yang bunuh. Jadi singkat cerita, mereka akhirnya sampai di satu pelabuhan. Mereka pakai papan, mereka berenang dan lain-lain. Lalu semua 276 itu bisa sampai di daratan dengan selamat. Oleh karena pertama tadi, beriman kepada pimpinan Tuhan, bersyukur kepada pimpinan Tuhan, dan berusaha dalam pimpinan Tuhan. Paulus dan kawan-kawan sudah melakukan ini. Saatnya bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Karena bukan hanya Paulus yang menghadapi masalah, tetapi kita juga. Oleh karena itu, tetaplah beriman kepada pimpinan Tuhan, bersyukur kepada pimpinan Tuhan, dan berusaha kepada pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Meteraikan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, supaya kami boleh memiliki pedoman dalam perjalanan hidup kami.
karena kami tahu hidup ini tidak selalu mudah. Masalah demi masalah datang, cobaan, rintangan dan lain sebagainya, baik itu dalam bentuk penyakit, dalam bentuk dalam hal pekerjaan, keuangan, persahabatan, pergaulan dan lain sebagainya. Tetapi kami ingin belajar untuk beriman kepada pimpinan-Mu, juga berusaha dalam pimpinan-Mu dan bersyukur atas pimpinan-Mu, karena dalam tangan-Mu hidup kami akan menjadi hidup yang berkemenangan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita naikkan pujian Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah Kini Hatiku. Maka kita sudah beriman pada pimpinan Tuhan, maka hati kita akan tenang. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja, tetap rasa kasih Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Katakan di mana yang gelap benar, di mana gelap benar, di taman indah hatimu, kita pandang di laut tenang, tetap Tuhan berikan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan semesta alam, kami kembali mengucap syukur kehadirat-Mu atas segala kebaikan-Mu, atas kebenaran firman-Mu, atas ibadah yang kudus ini, terlebih oleh karena pimpinan-Mu, sehingga ibadah ini sekarang sudah memasuki penghujung. Kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami akan kembali dari tempat ini ke tempat tujuan kami masing-masing. Kami serahkan perjalanan kami ya Tuhan, kemanapun itu, supaya Engkau memimpin langkah kami, melibatkan kami tempat tujuan kami tanpa kurang sesuatu apapun. Bahkan Engkau juga berkati saudara-saudara kami yang tinggal di rumah. Biarlah berkat yang Engkau berikan kepada kami, boleh kami bagikan kepada mereka. Dan juga kami serahkan seluruh aktivitas kami mulai besok sampai minggu depan ke dalam tangan-Mu, baik kami yang bekerja, yang studi kuliah, belajar, berusaha melayani dan lain sebagainya. Kami senantiasa dalam berkat penyertaan-Mu, sehingga minggu depan
kami juga boleh ada di tempat ini bersekutu denganmu. Kami serahkan ya Tuhan seluruh jemaat gereja kami ini ke dalam tangan-Mu. Apapun persoalan mereka, biarlah mereka juga belajar beriman kepada pimpinan-Mu, bersyukur kepada pimpinan-Mu, dan berusaha pada pimpinan-Mu. Bangsa dan negara kami juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Pulihkan bangsa ini supaya kami juga boleh mengalami stabilitas ekonomi yang lebih baik, stabilitas politik, terlebih dalam menyongsong pemilihan presiden pada tahun 2024 mendatang. Biarlah semuanya boleh berkompetisi dengan baik tanpa melakukan hal-hal yang tercela di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami tahu doa kami ini tidak sempurna, masih banyak hal yang belum kami sampaikan kepada-Mu, tetapi kami percaya doa ini Kau akan sempurnakan dan Kau akan kabulkan, karena doa ini kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari jahat. Maka yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima kasih karunia berkat dari Tuhan. Maka arahkanlah hati kita, kita tengadahkan tangan kita, dan kita terima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera dan keselamatan yang tidak berkesudahan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa